Selamat pagi, para anggota Sangha dan Bapak Ibu Sedharma sekalian. Nama saya Jensen dari Jakarta. Mari kita mulai. Mari kita bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo satanto sucetoye arahati sannyo sanputhosse. Penghormatan kepada yang terberkati, mulia dan yang tercerahkan dengan sempurna. Gata pembukaan sutra. Wu shang shen shen wei miao fa, bai qian wan jie nan zao yu. 我今见闻得受持，愿解如来真实义。Dharma yang terunggul, begitu dalam dan luas, sulit ditemukan dalam miliaran kalpa. Kini kami mendengar, melihat, menerimanya dengan hormat. Semoga kami memahami makna sejati dari ajaran Tathagata. Selamat pagi, para anggota Sangha dan Bapak Ibu Sedharma sekalian. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran Sutra Ikrar Agung Bodhisattva Sitigarbha. Kita saat ini sudah berada di bab ketujuh ya. Ini adalah rekaman yang kedua. Nah, mungkin sebelum kita lanjut, kita perlu melihat di sesi sebelumnya ya. Kita perlu melihat slide di sesi sebelumnya karena terpotong. Kalau kita baca ini langsung kita kurang paham gitu ya maksudnya. Jadi kita baca slide sebelumnya dulu. Nah, mulai dari slide nomor 11. Saya besarkan. Nah, kita baca bahasa Indonesia saja ya, karena kita sudah baca Mandarinnya di video sebelumnya. Nah, di sini mulai dari yang baris bawah. Bagawan. Bagawan adalah Buddha. Buddha, makhluk-makhluk yang terbiasa melakukan kejahatan dari pelanggaran yang sangat kecil sekalipun dapat berkembang menjadi kejahatan yang tidak terhingga. Karena kebiasaan buruk seperti itu, ketika mereka mendekati akhir hayat, orang tua dan sanak keluarga sebaiknya melakukan kebaikan demi membantu perjalanan mereka selanjutnya ya. Nah, oke, kita next ya. Misalnya dengan memasang panji dan payung penghormatan, menyalakan pelita, membacakan sutra-sutra suci, mempersembahkan penghormatan kepada rupang Buddha dan para suci. Kita next. Atau melafalkan nama Buddha, Bodhisattva maupun Prateka Buddha. Walaupun hanya satu nama atau satu gelar suci, jika terdengar oleh orang yang sedang sekarat atau terekam dalam kesadarannya, maka manfaatnya sangat besar. Kita next. Sekalipun makhluk itu telah menciptakan karma buruk yang seharusnya membawanya ke alam penderitaan karena keluarganya benih, menanam benih-benih kebaikan, demikian untuknya. Benih kebaikan itu apa contohnya? Contohnya yaitu tadi, ya, ini dia. Misalnya dengan memasang panji dan payung penghormatan, menyalakan pelita, membacakan sutra suci, mempersembahkan penghormatan kepada rupang Buddha dan para suci. Nah, melafalkan nama Buddha, Bodhisattva atau Prateka Buddha, ya. Nah, itu adalah perbuatan menanam benih kebaikan untuk dilimpahkan kepada orang yang sudah mau tutup usia ya. Kita next. Banyak dosa dan karma buruknya dapat berkurang atau lenyap jika setelah kematiannya dalam masa 7 kali 7 hari atau 49 hari ya setelah tutup usia, maka dalam 49 hari keluarga masih terus memperbanyak berbagai kebaikan ya.
maka hal itu dapat membantu makhluk tersebut terlepas dari alam-alam penderitaan. Ya. Jadi kita sebagai keluarga, jika ada anggota keluarga yang sudah tutup usia, dalam 49 hari kita harus menerus ya, terus-menerus memperbanyak berbagai kebaikan. Contohnya, misalnya kita yang tadinya makan daging, kita bisa bervegetarian misalnya gitu ya. Lalu kita bisa misalnya kita di jalanan bertemu dengan orang yang membutuhkan, kita bisa memberikan mereka makanan, makanan vegetarian kita beli di warteg gitu ya. Kita beli di warteg, lauknya lauk vegetarian, lalu kita memberikan kepada mereka. Nah, itu boleh ya. Atau memberikan mereka minuman bergizi, contohnya susu gitu ya. Nah, kepada orang yang membutuhkan di jalanan. Ya. Nah, itu boleh juga. Ataupun memberikan di wihara ya, mempersembahkan makanan, obat-obatan ke anggota sangga ya. Dan kita melimpahkan jasa kebaikannya kepada anggota keluarga kita yang sudah tutup usia. Nah, memperoleh kelahiran di alam manusia atau dewa dan menikmati kebahagiaan yang luhur. Keluarga yang melakukan kebaikan itu pun memperoleh manfaat yang tidak terhingga, ya. Itu adalah yang kita pelajari di sebelumnya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke yang baru ya, yaitu yang ini ya, yang 02, 0702. Saya tuh ya, besarkan slide-nya. Nah, mari kita baca bahasa Mandarinnya dahulu, kemudian bahas bahasa Indonesia. Kita bersikap anjali saat membaca ucapan Buddha ini ya. Jadi kita harus memberikan hormat. Ya. 是故我今对佛世尊，及天龙八部，人非人等，劝于阎浮提众生。 Oleh karena itu, sekarang di hadapan Buddha, para dewa, naga, delapan golongan makhluk suci. Delapan golongan makhluk suci. Tien Long Papu itu adalah dewa, makhluk surgawi, asura, Gandharva, Kinara, apa lagi? Baru empat ya. Empat lagi saya nggak hafal. Ya, itulah. Itu adalah delapan golongan makhluk suci ya. Mereka semua adalah yang bukan berada di dunia kita, di bumi ini nggak ada. Mereka di alam langit sana, di alam dewa ya. Renfei Renteng, manusia dan bukan manusia. Saya menyarankan makhluk-makhluk di Jambudwipa. Nah ya, ini Bodhisattva Sitigarbha mengatakan, oleh sebab itu, sekarang saya berada di hadapan Buddha, para dewa, naga, delapan golongan makhluk suci, manusia dan bukan manusia. Saya menyarankan makhluk-makhluk di Jambudwipa, yaitu di dunia kita ini ya. Nah, Bodhisattva Sitigarbha menyarankan kita next, 临终之日，慎勿杀害，及造恶缘，拜祭鬼神，求诸魍魉，何以故？ Pada saat seseorang menjelang kematian, jangan sekali-kali melakukan pembunuhan, menciptakan benih-benih buruk, menyembah roh-roh, atau memohon kepada makhluk halus. Kenapa demikian? Ya, jadi Bodhisattva Sitigarbha menyarankan kepada kita ya, pada saat seseorang sudah mau meninggal, jangan sekali-kali melakukan pembunuhan, ya, dan menciptakan benih-benih buruk, menyembah roh atau memohon kepada makhluk halus. Kenapa demikian? Kita next. 而所杀害乃至拜祭无先毫之力，利益亡人，但结罪缘，转增深重。
Karena pembunuhan maupun persembahan seperti itu sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk memberi manfaat kepada orang yang meninggal. Sebaliknya, hal itu hanya menambah hubungan karma buruk dan memperberat benihnya ya. Kenapa tidak tidak disarankan untuk melakukan pembunuhan dan menciptakan benih buruk lainnya ataupun menyebar roh atau memohon kepada makhluk halus? Kenapa? Karena pembunuhan maupun persembahan seperti itu sama sekali nggak memiliki kekuatan untuk memberikan manfaat kepada orang yang meninggal ya. Ini sangat penting sekali ya. Sebaliknya, jika perbuatan pembunuhan dilakukan, hal itu hanya menambah hubungan karma buruk dan memperberat benihnya. Ya, kita next. 假使来世或现在生，得获圣分，生人天中，远视临终，被诸眷属造是恶因。Bahkan seandainya orang yang meninggal itu sebenarnya memiliki karma baik sehingga layak terlahir di alam manusia atau surga, akibat keluarganya menciptakan karma buruk atas namanya ketika ia menjelang ajal, ya. Jadi orang yang meninggal itu anggota keluarga kita yang misalnya yang meninggal itu sebenarnya memiliki karma baik yang harusnya itu terlahir di alam manusia atau surga. Tetapi karena keluarganya menciptakan karma buruk atas namanya, ya, saat menjelang ajal, maka ia dapat mengalami hambatan dan penundaan untuk mencapai kelahiran yang baik. Apabila jika orang tersebut selama hidupnya hampir tidak pernah menanam akar kebajikan ya. Ya, ini apalagi kalau orang yang meninggal selama hidupnya tuh tidak pernah menanam akar kebaikan. Nah, kita next ya. 各据本业，自受恶趣，何人眷属？更为增业。譬如有人从远地来，ia sudah harus menerima akibat karmanya sendiri di alam yang buruk. Mengapa keluarganya masih tega menambah beban karma baginya? Hal ini seperti seseorang yang datang dari tempat yang sangat jauh, ya. Jadi, oke kita next ya, kita next. 绝粮3日，所负担物强过百斤，呼吁邻人，更负少物，以示之故。Ia telah kehabisan bekal makanan selama 3 hari dan memikul beban lebih dari 100 kilogram. Tiba-tiba ada orang lain yang menambahkan sedikit barang lagi ke atas bebannya. Ya, oke. Ini adalah perumpamaan ya. Perumpamaan yang diberikan oleh Bodhisattva Siddhigarbha. Jadi kita sebagai anggota keluarga sebaiknya menghindari pembunuhan ataupun perbuatan buruk lainnya. Ya, kita next ya, kita akan baca lagi. 转复困众，世尊，我观阎浮体众生，但能与诸佛教中. Karena itu, penderitaan dan keletihannya menjadi semakin berat. Bagawan, yaitu Buddha. Buddha, saya mengamati bahwa makhluk-makhluk di Jambudvipa, di dunia kita, apabila mereka dapat melakukan kebaikan dalam ajaran para Buddha. Nah, kebaikan dalam ajaran para Buddha ya. Pas saja contohnya tadi ya, kita membaca sutra, melafalkan nama Buddha, melafalkan nama Bodhisattva. Itu adalah kebaikan dalam ajaran para Buddha. Contoh lain adalah memberikan persembahan berupa makanan,
obat-obatan pada pada para anggota sangga, pada orang yang membutuhkan, ya. Nah, itu juga itu adalah melakukan kebaikan dalam ajaran Buddha ya. Misalkan kita menjadi relawan dalam organisasi Buddhis, itu juga melakukan kebaikan dalam ajaran Buddha ya. Oke, kita next. 乃至善事，一毛一地，一沙一尘，如是利益，悉皆自得。Meskipun hanya sekecil sehelai rambut, setetes air, sebutir pasir, atau sebutir debu, maka manfaat dari kebajikan tersebut seluruhnya akan mereka peroleh sendiri ya. Jadi buat keluarga yang masih hidup, jika kita melakukan kebaikan, itu manfaatnya juga seluruhnya akan mereka peroleh sendiri, bukan seluruhnya dilimpahkan kepada orang yang tutup usia tersebut ya, gitu. Dapat juga orang yang sudah tutup usia juga tentu kalau jika kita melimpahkan jasanya kepada mereka, mereka tentu mendapatkan jasa kebaikannya ya, untuk menolong mereka. Nah, oke, kita next ya. Oh, udah selesai ya Bapak Ibu. Jadi dari sini kita mempelajari bahwa kita hendaknya jika ada anggota keluarga yang sudah sekarat gitu ya, kita jangan lagi melakukan pembunuhan ataupun menyakiti makhluk hidup lainnya ya. Kita harus sering-sering melestarikan melestarikan hewan atau satwa ya, melestarikan misalnya function, nah, melepas hewan gitu. Nah, itu bagus. Lalu kita melimpahkan jasanya ada orang yang sekarat gitu ya. Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat buat kita semua ya. Mari kita melimpahkan jasa. Kita akan baca bahasa Indonesianya ya. Semoga dengan kebajikan ini menghiasi tanah suci Buddha, di atas membalas empat budi besar, di bawah menolong yang menderita di tiga alam sengsara. Bila ada yang melihat atau mendengar, semoga semua menumbuhkan bodhicitta. Sampai akhir hayat ini, kita semua lahir bersama di negeri Sukawati. Namo Buddha Amitabha. Mari kita memberikan hormat sebanyak 3 kali pada Buddha. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Kangen, terima kasih kepada anggota Sangha dan Bapak Ibu Sedharma sekalian. Semoga Bapak Ibu dan seluruh makhluk hidup hidup bahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari penyakit, dan sehat selalu. Namo Buddhaya.